Untuk bangsa dan negara kita, para pemimpin kita, pejabat semuanya, dan seluruh saudara-saudara kita baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, ada di Gaza, di Palestina, ada di Sudan, ada di Yaman, ada di seluruh belahan bumi yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di tahun 2026, di bulan yang haram, yang mulia, yang suci ini, Allah Subhanahu wa taala berikan iman yang lebih kuat daripada sebelumnya, takwa yang lebih tinggi daripada sebelumnya, Islam yang lebih sungguh-sungguh daripada sebelumnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesejahteraan, keamanan, ketenangan, keikhlasan. Mudah-mudahan Allah angkat dari saudara-saudara kita yang dikenai musibah, baik di Aceh, di Sumatera Utara, Barat, maupun di negeri-negeri lain yang ada di Indonesia, ataupun di Gaza, di Palestina, atau di negeri-negeri lain yang ada di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah segera angkat dari mereka segala bentuk musibah, segala bentuk bencana, perang, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kita lupakan, kita doakan para pejabat pemimpin negeri kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan mereka semua agar bisa menjaga amanah kepemimpinan, membawa bangsa dan rakyat ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Mudah-mudahan doa kita tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan umurnya, disehatkan, dikuatkan, kemudian dijadikan menjadi lebih soleh, lebih takwa, lebih taat, lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berkaitan dengan kajian kita Selasa malam Rabu pertama di setiap bulan ini, kajian tazkiyatun nafas. Mudah-mudahan jiwa kita lebih menjadi jiwa yang mukminah, mutmainnah, jiwa yang muttaqiyah atau taqiyah, jiwa yang mukminah, beriman, bertakwa, jiwa yang bersih, jauh dari kesombongan, jauh dari iri, jauh dari ujub, jauh dari sum'ah, riya, dan seterusnya, sehingga berakhir kita memiliki jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pertama di tahun 2026 ini, tema tazkiyatun nafas kita mudah-mudahan menjadi acuan kita untuk langkah kita yang akan datang, yaitu mazalikus sayri ilallah wa tahdzir minha. Mazalik, hal-hal yang menjatuhkan kita dalam perjalanan kita menuju Allah, dan agar kita berwaspada terhadap hal tersebut. Sesuatu yang menggelincirkan kita banyak sekali saat kita berupaya untuk menuju Allah melalui tazkiyatun nufus ini, banyak sekali, dan kita wajib mengetahui, kemudian wajib waspada, kemudian berusaha untuk tetap teguh iman, tidak berpaling atau tidak terkecoh terhadap bisikan-bisikan yang bisa menjatuhkan kita dari jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh berkata, tasyawwuquka ila ma batuna fika minal uyub khairun min tasyawwuqika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Beliau mengatakan, kerinduanmu terhadap aib-aib yang tersimpan pada dirimu, kerinduanmu terhadap aib yang tersimpan pada dirimu, artinya Anda berusaha melihat aib diri sendiri. Kalimat rindu itu berarti selalu melihat aib diri sendiri, mengesampingkan aib orang lain, lebih mengedepankan bahwa diri kita ini kurang, diri kita ini dosa, diri kita ini banyak maksiat. Khairun, itu lebih baik, min tasyawwuqika ila ma hujiba anka minal ghuyub, lebih baik daripada kerinduanmu terhadap hal-hal yang gaib
yang terhijab darimu. Hal-hal yang gaib yang terhijab darimu maksudnya hal-hal yang tidak kamu ketahui pada dirimu, yang dimiliki oleh orang lain atau yang masih semu, yang kau masih nggak jelas, yang tidak ada pada dirimu. Secara gampangnya hikmah ini mengatakan bahwa keseringanmu melihat kesalahanmu itu lebih baik daripada keseringanmu melihat hal-hal yang tidak kamu miliki yang ada pada diri orang lain. Ini poin pertama, nanti kedepannya akan kita jabarkan lagi. Kemudian diantaranya beliau juga menyampaikan, ya, ukhruj min awsafi basyariyatika atau akhrij min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban. Atau ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli nafsin atau an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika. Keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu, dari segala sifat yang bertentangan dengan statusmu sebagai Abdullah, hamba Allah. Keluarlah kamu dari segala sifat kemanusiaanmu, dari segala sifat yang menghalangimu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar litakuna linida'il haqqi mujiban, agar engkau mujiban selalu memenuhi linida'il haqqi terhadap panggilan Allah yang maha hak. Hikmah ini kesimpulannya adalah ketika panggilan Allah yang maha hak susah kita penuhi, berarti kita masih bergelut pada sifat-sifat kemanusiaan kita, sifat-sifat yang menghalangi kita menuju ubudiyah kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa mudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diminta untuk keluar dari sifat-sifat kemanusiaan tersebut, dari segala sifat yang menghalangi kita mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi. Asal muasal segala maksiat, segala kelalaian, segala bentuk syahwat adalah ridhomu terhadap dirimu sendiri. Asal atau sumber segala maksiat, segala kelalaian dan syahwat, sumber utamanya adalah ridhomu terhadap dirimu sendiri. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa iffatin adamur ridho minka anha. Kemudian sumber dari segala ketaatan, kewaspadaan, sifat iffah yang menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan, sumbernya adalah ketidakridhoanmu terhadap dirimu sendiri. Hadirin, poin ini ada kalimat ridho terhadap diri sendiri. Ridho terhadap diri sendiri ini ada dua makna, makna yang baik dan makna yang buruk. Makna yang baik, ridho terhadap diri artinya kita ridho, ikhlas, nerimo terhadap apa yang Allah berikan pada diri kita. Ya, tidak merasa hina, tidak merasa rendah dibanding dengan yang Allah berikan kepada diri orang lain. Kita lebih miskin dari orang lain, kita lebih lemah dari orang lain, lebih jelek fisiknya dari orang lain, lebih pendek dari orang lain. Kita ridho terhadap diri kita tersebut, ikhlas, nerimo terhadap pemberian Allah tersebut. Hal ini hal yang baik. Ya,
Ini hal yang baik. Yang dimaksud dengan sumber segala kemaksiatan, sumber segala kelalaian dan syahwat, ridho terhadap dirimu, ini maksudnya ridho terhadap dirimu yang tercela. Ketika Anda merasa dirimu yang terbaik, itu maksudnya. Kamu lebih ridho pada dirimu, merasa dirimu yang terbaik, melihat orang lain jelek, rendah, melihat orang lain bodoh. Yang kamu lihat adalah kecongkakan pada dirimu, kesombongan pada dirimu, kesempurnaan pada dirimu, sifat tinggi pada dirimu. Ini adalah sumber kemaksiatan, sumber kelalaian, dan sumber syahwat. Dan sebaliknya, ketika Anda tidak ridho pada dirimu, maksudnya adalah tidak menganggap dirimu yang terbaik, yang tersempurna, yang paling keren, yang paling berilmu, tidak menganggap dirimu lebih daripada yang lain, itu adalah sumber ketaatan, kewaspadaan, dan terjaga dari sifat maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bangga kita punya diri kita yang lebih sehat, lebih kuat. Ya, bangga ini tidak sampai pada level merendahkan orang lain, masih dalam taraf ikhlas, nerimo, walaupun menurut orang lain kita ini celah, jelek, penuh dengan kekurangan, tapi kita ikhlas nerimo. Hal ini bagus, ya, karena semua ciptaan Allah yang Allah ciptakan di bumi ini, termasuk perbedaan bahasa kita, kulit kita, ya, bentuk kita, ada yang ganteng, ada yang jelek, kaya dan miskin, status sosialnya tinggi dan rendah, semuanya Allah ciptakan, tidak ada yang membedakan di sisi Allah. Hal itu semuanya melainkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menghinakan diri kita, fisik kita, kelemahan kita. Ketika kita udah berusaha full untuk bisa menuju yang terbaik, tapi Allah berikan hanya itu saja, kita tidak boleh merendahkan kemudian merasa minder di hadapan orang lain. Ini kita ridho pada diri kita dan ini bagus. Tapi ketika ridho pada diri kita sampai kepada level Anda sombong, menjelekkan orang lain, lupa pada aib sendiri, lupa pada kekurangan sendiri, ya, yang ada di matanya adalah kekurangan orang lain, aib orang lain, celah orang lain, ya, ridho terhadap diri tersebut sumber kemaksiatan, sumber kelalaian, dan sumber syahwat. Adapun sumber ketaatan, sumber menjaga diri dari perbuatan maksiat, sumber kewaspadaan, kita selalu melihat diri kita ini kurang. Kita kurang ilmu, kita kurang taat, kurang sedekah, kurang ikhlas, kurang ridho terhadap pandumnya Gusti Allah. Ya, kurang baik perlakuan kita kepada anak dan istri kita. Tingkah laku kita kepada tetangga kita juga kurang baik. Merasa kurang, menyalahkan diri kita sendiri dalam rangka atau dalam tujuan untuk meningkatkan nilai taat dan manfaat, nilai pengabdian ibadah kita kepada Allah. Itulah sumber ketaatan, itulah sumber kewaspadaan, dan itu yang dituntut pada kita. Kita lanjutkan dulu. Wala antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Seandainya engkau bersahabat dengan orang jahil, tapi orang jahil tersebut tidak menyombongkan dirinya, tidak ridho pada dirinya, dalam poin ridho pada diri yang jelek tadi, itu lebih baik daripada engkau bersahabat dengan orang yang alim, berilmu, tapi dia ridho pada dirinya dalam artian menyombongkan dirinya dan merendahkan orang lain.
kamu bersahabat dengan orang yang jahil, yang tidak menyombongkan dirinya, yang tidak menjelek-jelekkan merendahkan orang lain, yang tidak menganggap dirinya yang terbaik, itu lebih baik daripada Anda bersahabat dengan orang alim, tapi orang alim tersebut suka menghina merendahkan orang lain, meninggikan dan mencongkakkan, menyombongkan dirinya sendiri. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Ilmu yang mestinya membawa kita lebih tunduk kepada Allah, lebih paham, lebih bisa merendahkan diri kita kepada Allah, dengan ilmu yang mestinya kita merasa nggak punya apa-apa, tapi ketika ilmu tersebut tidak membangkitkan ketakutan kita kepada Allah, justru sebaliknya membawa kita congkak, sombong, merasa diri kita paling pinter, paling keren, merasa orang lain lebih hina, orang lain banyak cacat dan banyak kebodohannya. Ilmu apa ini? Ya, ilmu apa ini? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah dia yang berilmu. Jadi ilmu yang benar adalah ilmu yang membawa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita kepada Allah karena Allah maha besar, Allah maha segala-galanya, tidak ada yang menandingi Allah. Kita tahu Allah begitu luas ilmunya, adapun yang kita punya tidak ada apa-apanya. Kita tidak punya apa-apa, tidak siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah ilmu kita, maka semakin kita takut kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita rajin mendekatkan diri kepada Allah biar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inilah rintangan, halangan yang menghalangi kita atau memelesetkan kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Merasa diri kita lebih daripada yang lain. Ridho terhadap diri, sombong terhadap diri. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang soleh diuji oleh Allah dengan kesolehannya. Orang yang sudah taat diuji oleh Allah dengan ketaatannya. Rajin ibadah diuji oleh Allah dengan rajinnya dalam ibadah. Ketika orang yang sudah soleh, taat, rajin ibadah, kemudian dia ridho terhadap dirinya sampai pada level dialah yang paling soleh, dialah yang paling rajin ibadah, dialah yang paling bertakwa. Melihat orang lain di jalan yang nggak datang ke masjid, diklaim penduduk neraka. Melihat orang lain di jalan yang masih bermaksiat, ya, diejek, dicela dan lain sebagainya. Ini petaka, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kajiannya tazkiyatun nafas ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Hati ini betul-betul harus disucikan. Hal-hal seperti itu kadang kita lalai, nggak terasa. Bisikan setan itu tidak pernah berhenti, Pak. Saat Anda bermaksiat, susah meninggalkan dan menghilangkannya, itu bisikan setan. Saat Anda bertakwa, beribadah, taat pun ada banyak bisikan setan. Bahkan saat Anda sholat, dari takbir sampai taslim, bisikan setan nggak pernah berhenti. Itu saat sholat. Saat sedekah, saat puasa nggak pernah berhenti. Saat berzikir, saat ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, bisikan setan nggak pernah berhenti. Ketika setan nggak berhasil menjerumuskan Anda dalam maksiat, setan akan membuat Anda bangga terhadap diri Anda. Tak terasa Anda mengotori hati dengan menyalahkan orang lain karena menganggap Anda yang sudah paling soleh, paling taat tersebut. Wal iyadzu billah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tema sebelumnya kita diajak oleh Syekh untuk bagaimana kita memulai segala proyek kebaikan, amal, perbuatan, memulainya dengan betul-betul karena Allah. Karena permulaan yang bersinar maksudnya ini karena Allah, itu menjadi tanda pengakhiran yang sukses. Begitu. Kalau permulaannya sudah tidak karena Allah, awal-awal mungkin melejit luar biasa, tak lama jatuh, hilang, rusak, nggak ada sisanya. Tapi kalau permulaannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk perjalanan kita memperbaiki diri, hijrah menuju menjadi orang soleh, ini kalau karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun terasa berat, banyak halangan rintangan di jalan, insya Allah ya, karena kita sama Allah, Allah akan menolong kita di tengah jalan, dan di akhir nanti Allah akan cemerlangkan kita dan mensukseskan kita. Tapi kalau perjalanan kita menuju Allah, hijrah kita, keinginan kita menjadi soleh karena dunia, karena pujian orang lain, atau karena ingin menikahi seseorang, mungkin dia dapat apa yang dia inginkan tersebut, mungkin, akan tetapi mohon maaf dia tidak dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan jatuh di tengah jalan ya, kebanyakan jatuh di tengah jalan. Ketika apa yang dia inginkan nggak tercapai, jatuh di tengah jalan. Kesimpulannya apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semuanya harus karena Allah. Anda dipuja, Anda dicaci, tetap bekerja dan berbuat baik. Anda di posisi bawah, di tengah, atau di posisi atas, tidak mempengaruhi amal baik yang Anda berikan pada umat. Anda dapat gaji sedikit, dapat gaji banyak, amal soleh tidak berubah. Itulah makna ikhlas. Ya, itulah makna ikhlas, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sebelumnya seperti itu kita diingatkan oleh Syekh untuk memulai karena Allah biar berakhir baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita diingatkan di tengah jalan perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala tersebut banyak kerikil-kerikil tajam, banyak lumpur-lumpur licin, banyak anjing-anjing menggonggong yang akan menghambat, menghalangi Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh di sini mengingatkan di antara yang menggelincirkan Anda tadi adalah ridhomu terhadap dirimu sampai pada level sombong, merendahkan orang lain. Dan dikatakan oleh Syekh itu adalah sumber kemaksiatan, sumber kelalaian, sumber kehancuran. Maka jangan sampai kamu ridho terhadap dirimu sendiri, merasa dirimu puas dengan artian tinggi, sombong, luhur, melebihi yang lain, karena itu adalah sumber, kalau merasa diri kita lebih tinggi, sumber kehancuran tadi. Ya. Bahkan Syekh juga mengingatkan, kalau kamu sudah lurus, jangan berteman dengan dia yang berilmu tapi ridho pada dirinya sendiri dengan level tadi. Lebih baik kamu berteman dengan orang yang tidak berilmu tapi dia tidak sombong dan tidak ridho terhadap dirinya sendiri pada level sampai menyombongkan diri tadi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasfiyatul qalbi yadkhulu fiha ma'anin katsirah. Dalam upaya membersihkan diri, membersihkan hati ini banyak sekali makna. Di antaranya adalah kita membersihkan diri kita dari aib-aib diri kita. Ya. Membersihkan diri dari aib diri kita, dan aib yang menimpa hati kita, menimpa diri kita itu banyak sekali.
Mungkin ada ratusan, ya kan? Ratusan tersebut tidak harus kita satu orang ini ditimpa dengan 100 aib tersebut. Kalau udah 100-nya menimpa diri kita di waktu yang sama, oh kita sudah menjadi kayak setan dan iblis, ya kan? Akan tetapi mungkin di antara kita ada 10 yang menghinggap, ada 5 yang menghinggap dari 100 tadi, ada 15 yang menghinggap, ya kan? Karena setiap falikulli bi'atin uyubuha wa amroduha, karena setiap keadaan, setiap tempat itu ada aibnya, ada penyakitnya yang berbeda-beda. Keadaan tertentu penyakitnya ini, ya, contohnya dalam keadaan tertentu timbul penyakit hasad, melihat orang lebih keren dari kita, mobilnya baru, ya, bisikan setan untuk hasad. Wa ba'duha yambutu fihal ujub, ada beberapa keadaan penyakit muncul yaitu ujub. Ujub, Anda tadi ditakrim atau dimuliakan, mendapatkan hadiah, penghargaan. Ujub. Wa ba'dul qulub, sebagian hati di situ ada muncul penyakit-penyakit lain, riya. Ya. Ada orang tertentu yang Anda muliakan, Anda hargai, kira-kira Anda datang di hadapan dia, mendapatkan simpatisan dia, pujian dia, riya Anda. Jadi penyakit-penyakit tersebut muncul dalam keadaan-keadaan yang berbeda. Ratusan penyakit tadi. Ya, berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Dan orang yang beriman yang baik, dia yang selalu dan berupaya untuk membersihkan hatinya dari segala penyakit tersebut. Dalam sebuah keterangan hadis Hanzalah alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fid dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fit turuqati walakin sa'atan wa sa'atan sa'atan wa sa'atan sa'atan wa sa'atan. Seandainya kalian istiqomah mendawamkan seperti tadumuna ala ma takununa indi, berkumpul bersamaku, berzikir, beribadah, tilawah Quran, terus dawam, tak pernah berhenti. Seandainya kalian melakukan itu, maka malaikat akan menjabat tangan kalian, seakan-akan Allah meridhoi dengan mengirimkan malaikatnya menyalami dia. Ini maknanya adalah Allah mengirimkan ampunannya, maghfirahnya, ya, rahmat dan barokahnya. Baik saat kalian berada di tempat tidur kalian atau kalian di jalan-jalan, dimanapun kalian berada. Seandainya kalian ini seperti halnya keadaannya seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi zikirnya kepada Allah, keterpautannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka malaikat akan menjabat kalian dimanapun kalian berada, di tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian. Walakin, akan tetapi sa'atan-sa'atan, sesaat-sesaat, sa'atan-sa'atan, sesaat-sesaat, sa'atan-sa'atan, sesaat-sesaat. Kita pengen seperti Rasulullah mengamalkan semua yang menjadi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semaksimal mungkin, tapi mustahil bagi kita levelnya sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini menunjukkan seandainya ya kita ini semuanya hudur di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Rasulullah, kita salah diingetin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dirangkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka hati kita pasti akan bersih. Hati kita akan dari hari ke hari akan meningkat menjadi lebih baik.
Demikian pula seandainya kita terus berzikir, ya, maka hati kita akan menjadi baik, ya. Akan tetapi yang dikatakan Rasulullah saatan-saatan itu tidak mungkin bagi kita manusia, hamba yang lemah ini. Itu tidak mungkin. Sesaat kita seperti ini, duduk, zikir, iktikaf, tilawatul Quran, menyendiri uzlah, tahajud, ya, menyendiri uzlah, mojok, menangis di kegelapan malam. Dan di saat yang lain kita berbaur dengan masyarakat, posisi kita di pasar, atau bahkan nongkrong di depan TV, kadang kita terjadi melakukan hal-hal itu. Omongan pun begitu. Terkadang omongan kita semuanya kalimat thayyibah, kata-kata yang thayyib, baik, zikir, tasbih, tahlil, tahmid. Karena kita manusia terkadang pula emosi, dari mulut ini keluar kata-kata yang kotor. Saat seperti ini, sesaat seperti itu, ya. Dan kita orang muslim semaksimal mungkin diminta untuk fattaqullaha mastata'tum, bertakwa, beribadah dengan kemampuan kita yang maksimal, ya. Dan Allah tidak membebani kepada kita sesuatu yang tidak kita mampu, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, maka di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi yang kita bilang, ada keadaan di situ muncul hasad. Ada keadaan di situ muncul riya. Ada keadaan di situ muncul ujub. Kita orang mukmin diminta untuk memerangi penyakit-penyakit yang menghinggapi hati kita tadi dengan sekuat tenaga, ya. Karena apa? Kalau kita diamkan, maka hati kita akan terhijab, tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, terpatri, terkunci, ya. Walaupun itu maksiat yang kecil, kalau dibiarkan terus-menerus, walaupun itu dosa yang kecil, kalau dibiarkan terus-menerus menjadi besar. Ya, ibaratnya titik-titik hitam yang ada di hati, terus hitam semua hati kita, hitam semua, matilah hati kita. Ya. Ketika muncul hasad, wajib kita perangi. Muncul riya, wajib kita perangi. Muncul ujub, wajib kita perangi. Tidak boleh didiamkan dan tidak boleh dibiarkan. Ya. Karena itu adalah rintangan, halangan yang menghalangi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Syekh melanjutkan tentang masalah penyakit atau aib yang ada pada diri kita. Syekh mengingatkan kepada kita untuk keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu, dari segala sifat yang menentang ubudiyahmu atau menghalangi atau mengganggu ubudiyahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar engkau bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Penyakit-penyakit tersebut hadirin yang dimuliakan Allah, yang tadi diantaranya kita sebutkan ada hasad, ada sombong, ada ujub, ada riya dan seterusnya. Ya. Dan banyak penyakit-penyakit yang disebabkan karena tingkah laku atau perilaku yang salah yang kita lakukan, seperti penyakit nifak. Nifak itu kemunafikan, an-nifaqul amali. An-nifaqul amali, kemunafikan yang disebabkan karena al-wa'dul kadzib. Al-wa'dul kadzib ini janji yang bohong. Ya. Banyak lagi aib-aib yang lain, ya. Itulah aib-aib yang selama ini kita tahu. Akan tetapi kita orang yang sedang berjalan menuju Allah, atau ahlus suluk, ahlus sair, ya, memahami aib lebih luas dari sekedar itu tadi hadirin. Lebih dalam lagi, ya.
Apa di antara bentuk aib atau penyakit tersebut adalah alla yatahaqqaqal insanu bimaqamil ubudiyyati bisyaklin kamil. Ketika kita sebagai hamba Allah yang tugas kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ubudiyah kita tersebut tidak terwujud secara sempurna, padahal dia udah nggak hasad, dia udah nggak ada nifak, kemunafikan, dia nggak ada ujub, tapi dia masih merasakan kurang, ya, merasa kurang, ubudiyahnya kepada Allah masih perlu dilengkapi lagi, kata dia. Dan itu termasuk penyakit bagi orang-orang yang sedang tazkiyatun nufus seperti kita, atau orang-orang yang menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, muqarrab, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi status Abdullah, kehambaan atau ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengharuskan kita bahwa kita harus daimul iftiqar ilallah. Daimul iftiqar ilallah, selalu iftiqar. Iftiqar itu merasa miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai sekalian umat manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian ini orang-orang yang fakir. Fakir itu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang enggak punya apa-apa. Ilallah, hanya membutuhkan kepada Allah. Ini tidak hanya pernyataan, tapi ini adalah kenyataan bahwa kita ini, satu, kenyataannya hanya butuh kepada Allah, miskin enggak punya apa-apa. Yang kedua, ini adalah perintah, kita harus selalu menjadikan Allah sebagai yang kita butuhkan. Tidak boleh merasa diri kita sudah cukup. Kita udah nggak riak, nggak ujub, nggak sombong, nggak hasad, ya. Akan tetapi ketika kita merasa diri kita sudah cukup, nggak butuh Allah, itu juga penyakit. Sementara yang diinginkan agar kita selalu connect kepada Allah, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan kita yang mengharuskan kita selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tamamul ubudiyah. Hadirin, saya ulang, perasaan kita sesuai dengan kenyataan kita memang butuh kepada Allah, ya. Kita fakir, nggak punya apa-apa, tapi kita harus menumbuhkan, merasakan pada diri kita selalu butuh kepada Allah, tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tamamul ubudiyah, itulah ubudiyah yang sempurna. Masya Allah. Ketika kita sudah tidak ada rasa atau jauh dari rasa perlu kepada Allah, berarti itu juga penyakit bagi ahlus suluk, kita yang mengejar Allah melalui perjalanan ini. Itu adalah penyakit yang juga harus dibasmi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang satu sama lain berbeda. Bahkan ada orang yang hilang rasa, udah nggak butuh pada Allah. Ada yang rasa butuhnya pada Allah tinggi, ada yang rasa butuhnya pada Allah kecil sekali, ya. Fahunaka insanun yatadzakkaru iftiqarahu ila Allah indal marad. Contoh, ada orang yang hanya merasa butuh kepada Allah saat dia sakit, ya, atau saat dia miskin, dia baru butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia kesulitan, kesusahan, kesempitan, dia baru ingat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang begitu. Ada yang senang, susah, kaya, miskin, ya, lancar, luang, sempit, rasa butuhnya pada Allah nggak pernah berkurang. Ada yang begitu, ya. Ada yang sebaliknya, sudah sakit, kena musibah, malah menyombongkan diri, nggak ngerasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara orang satu dengan yang lain tingkatan
kebutuhan atau rasa butuhnya kepada Allah itu berbeda-beda. Ya. Tetapi yang kita inginkan, tamamul ubudiyah tadi, ketika kita merasa pada setiap detik nafas kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memutus pertolongan tersebut pada diri kita, habislah kita hadirin. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Siapa yang memegang langit dan bumi sehingga tidak tabrakan hingga detik ini? Allah. Allah yang mengendalikan. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim mim ba'dih. Kalau Allah sudah tidak mau mengendalikan, siapa yang bisa mengendalikan semesta alam ini? Tidak ada. Terjadilah tabrakan, terjadilah kiamat. Demikian pula kita hadirin. Sehat kita, Anda mampu duduk di sini sekarang, mendengar dengan baik, di tempat yang nyaman, pertolongan Allah. Ketika Anda lalai dari Allah, merasa tidak lagi butuh kepada Allah, ketika pertolongan yang Allah berikan kepada Anda, sehingga Anda bisa ini semua dicabut oleh Allah, habislah Anda. Jadi, jangan saat Anda sakit, jangan saat Anda miskin, jangan saat Anda kena musibah, baru merasa butuh pada Allah. Tapi setiap nafas Anda, setiap detik Anda, setiap saat Anda harus selalu menghadirkan butuhnya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan hadis juga dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha. Saat kau senang, longgar, bahagia, kaya, berada dalam kesuksesan, deketilah Allah selalu. Artinya, apalagi saat Anda susah, lebih harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sembah Allah saat Anda susah saja. Kemudian saat Anda senang lupa sama Allah. Ya. Hadirkan selalu ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian ini fakir, butuh kepada Allah selalu dalam setiap keadaan Anda. Fa kullu syai'in muftaqirun ilallah wa biqadri ma tastasyiru iftiqaraka ilallah tastasyiru ubudiyataka lahu. Segala sesuatu membutuhkan Allah dalam setiap detik, nafas, apapun keadaannya. Dengan kadar kamu merasa butuh kepada Allah, disitulah kamu menyempurnakan ubudiyahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama zada syu'uruka bifaqrika wa ihtiyajika lidzatil ilahiyah, zada syu'uruka bimaqami la haula wala quwata illa billah. Ketika perasaanmu semakin bertambah bahwa kamu butuh kepada Allah, maka disitulah perasaanmu tentang la haula wala quwata illa billah semakin kuat dan semakin bertambah. Apa maknanya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul an maksiatillahi illa billah. Tidak ada yang bisa menghalangi Anda bermaksiat kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda duduk sekarang memilih untuk mengaji sampai adzan Isya, tidak memilih untuk duduk di depan TV sinetron. Siapa Pak yang menolong Anda untuk bisa memilih pilihan ini? Allah. Anda dihalangi dari berbuat maksiat, siapa yang melakukan? Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada kekuatan Anda duduk di sini mendengarkan ilmu, Anda i'tikaf di sini mendengarkan zikrullah, illa billah, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini semuanya dicabut oleh Allah, taufik. Ini namanya taufik kalau dalam ilmu tauhid. Ya. Anda diberi kekuatan untuk bisa memilih jalan yang baik, padahal di hati Anda itu ada keinginan yang buruk juga. Contoh ini, udah tanda-tanda ini azan Isya, Ustadz nggak selesai-selesai, kabur cabut, males dengerin Ustadz ngomong aja nggak selesai. Contohnya, pasti sebagian ada yang hatinya dibisikin setan begitu. Ternyata Anda lebih memilih, enggak, itu bisikan setan, saya dengerin Ustadz sampai selesai. Anda memilih
taat dibanding memilih bisikan yang buruk. Di dalam diri Anda ada itu. Ya kan? Anda sadar itu, tapi Anda lebih memilih ketaatan, memilih taufik dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dan mengesampingkan kemaksiatan, mengesampingkan suudzon tersebut. Itulah. Tapi ketika itu dicabut oleh Allah, mungkin Anda dari maghrib sampai isya sekarang tidak ada di sini. Tak ada datang ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah atau sholat isya berjamaah, tak ada itu. Ketika Allah udah cabut. Sebaliknya ketika semua pertolongan Allah cabut dari diri kita, habis kita, tamat kita, mati kita. Semakin besar kita merasa butuh kepada Allah, semakin sempurna ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi la haula wala quwwata illa billah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang terakhir, karena waktu adzan Isya sudah masuk, kita sudah berupaya untuk tamamul ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa diri kita paling keren, kemudian hanya melihat celah orang lain, karena itu sumber dari segala maksiat dan penyakit. Kesombongan, iblis, setan diusir karena merasa sombong dirinya lebih baik daripada Adam yang dicipta dari tanah. Dia merasa lebih keren karena dicipta dari api, lebih membakar, lebih panas, lebih ganas. Tidak. Sumber kemaksiatan, sumber kelalaian, sumber bencana dan malapetaka ketika Anda memiliki diri, kemudian diri Anda rasa sudah tak butuh lagi kepada Allah. Anda rasa sudah punya segala-galanya. Lebih-lebih dari itu, Anda merasa orang lain hina, jelek, gak berguna. Anda saja yang berguna. Ini adalah penyakit dan ini adalah kehancuran. Kemudian jangan berteman orang yang punya sifat seperti itu, karena su'ul khuluqi yu'di, penyakit yang buruk itu menular. Penyakit yang buruk itu menular. Kita orang yang baik pengen merubah ustadz, terkadang kita nggak kuat, kita yang dirubah oleh keadaan buruk tersebut. Ya, maka pindahlah dari tempat yang membuat kamu buruk menuju tempat yang membuat kamu baik. Artinya jangan bersahabat pada dia yang tidak membawamu kepada Allah. Jangan pula bersahabat pada dia yang justru menjauhkanmu kepada Allah. Jangan pula bersahabat dengan dia yang membawa kamu merasa sombong. Kita boleh bangga pada diri kita sendiri dalam artian ikhlas, ridho, nerimo, pandume Gusti Allah terhadap apa yang Allah berikan pada diri kita. Akan tapi tidak boleh sampai kemudian merendahkan kepada orang lain. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kesimpulan dari mazalik as-sair ilallah, salah satu hal yang membuat kita terjatuh dalam perjalanan kita di sisi Allah. Mudah-mudahan ini bisa kita hayati, kita renungi dan kita amalkan di tengah jalan menuju Allah kita. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Bisikan setan selalu tidak pernah berhenti. Di saat yang sama, bisikan Allah kebaikan jangan pula pernah berhenti dari kita. Demikian, sebelum saya tutup, waktunya udah habis. Ada yang ingin ditambahkan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, atau yang ingin ditanyakan, atau yang ingin dikoreksi dan lain sebagainya, kami persilahkan. Siap, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul memiliki tamamul ubudiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh tadi dalam rangka perjalanan kita menuju Allah, dengan cara mari kita lebih melihat pada kesalahan kekurangan diri kita. Jangan lebih banyak melihat kesalahan dan kekurangan orang lain. Jangan sombong, jangan hasad, jangan riya. Setiap ada penyakit tersebut, mari kita tangkis, kita hindari. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.